Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Farwa, Mahasiswati Khatamun Nabiyyin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi singkat mengenai kitab Matan Al-Jurumiyah sebagai salah satu kitab dasar dalam ilmu nahwu. Yuk kita simak. Nah, pertama kita memulai dengan pengertian kalam. Jadi, apa itu kalam? Nah, di dalam Jurumiyah itu disebutkan al-kalamu wal lafzul murakabu mufidu bil wat'i. Yang berarti kalam itu adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dan dibuat berdasarkan ketentuan bahasa Arab. Nah, maksudnya itu apa? Jadi, kalam itu harus berupa lafaz tersusun dari dua kata atau lebih dan memberikan faedah yang sempurna lalu sesuai dengan aturan bahasa Arab. Lalu selanjutnya itu membahas mengenai pembagian kalam. Nah, kalam itu terbagi menjadi tiga, ada isim. Nah, apa itu isim? Isim itu adalah kata benda atau kata yang tidak menunjukkan waktu. Contohnya seperti zaidun, kitabun, dan masjidun. Adapun fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pada lafaz dirinya sendiri dan terikat dengan waktu. Dan fi'il itu terbagi menjadi tiga, ada fi'il madi, mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi itu yang sudah lampau, mudhari yang sedang atau akan terjadi, dan amar itu adalah kata perintah. Lalu huruf. Nah, huruf itu adalah kata yang menunjukkan makna pada selain dirinya. Contohnya seperti min, ila, dan fi. Selanjutnya, definisi i'rab. Nah, di dalam jurumnya disebutkan wal i'rabu huwa tughayyaru awakhiril kalimi lil ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Nah, i'rab itu adalah perubahan akhir kata karena perbedaan amil yang masuk padanya, baik secara lafaz maupun secara perkiraan. Nah, pembagian i'rab. I'rab itu terbagi menjadi empat. Ada rofa, nasab, ada jar atau khafad, dan juga ada jazam. Rofa itu ditandai dengan dhammah, waw, alif, dan nun. Bisa dilihat sendiri dhammahnya itu di mana saja, wawnya di mana, alifnya di mana, dan nun di mana. Adapun nasab, nasab itu ditandai dengan fathah, alif, dengan kasroh, dengan ya, dan juga dengan harfun nun. Adapun jar atau khafad, dia itu ditandai dengan kasroh, dengan ya, dan juga dengan fathah. Dan jazm itu ditandai dengan sukun dan juga dengan hadfu harfi atau membuang huruf. Oke, Oke, i'rab dengan harokat. Nah, i'rab dengan harokat itu terdapat pada beberapa jenis saja. Yang pertama itu pada isim mufrad, yaitu adalah kata benda tunggal, bukan kata dua, dan juga bukan jamak salim. Yang kedua pada jamak taksir, yaitu kata jamak yang bentuk mufradnya itu berubah. Yang ketiga pada jamak muannas salim, itu jamak perempuan yang akhirannya ditambahi alif dan juga ta. Dan yang terakhir fi'il mudhari yang tidak bersambung, yaitu tidak bersambung dengan nun niswa dan juga tidak bersambung dengan nun taukid dan bukan juga fi'il khamsah. Nah, pada i'rab dengan harokat ini itu tanda-tandanya itu adalah untuk rafa'nya itu tandanya itu adalah dhammah, dan untuk nasabnya tandanya itu adalah fathah, dan jarnya tandanya adalah kasroh, dan jazmnya itu tandanya itu adalah sukun. Nah, selanjutnya adalah i'rab dengan huruf. I'rab dengan huruf ini berlaku pada isim tasniyah. Nah, yaitu adalah kata benda yang menunjukkan dua, ditandai dengan tambahan. Nah, pada isim tasniyah ini, tanda i'rabnya itu adalah rafa'nya dengan alif dan nasabnya dan jarnya itu dengan ya. Contohnya seperti ja'a tolibani. Lalu yang kedua, jamak muzakkar salim. Nah, jamak muzakkar salim ini yaitu adalah jamak laki-laki yang mufradnya tetap dan dia ketambahan waw, waw dan nun atau ya dan nun. Nah, pada jamak muzakkar salim ini tanda i'rabnya adalah rafa'nya dengan waw dan nasab dan jarnya dengan ya. Lalu yang ketiga asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah itu adalah isim-isim yang lima, yaitu ada zu, fu, hamun, akun, dan juga abun. Nah, tanda i'rabnya itu eh rafa'nya itu dengan waw, nasabnya dengan alif, dan jarnya itu dengan ya. Lalu yang terakhir af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain dan waw jamaah atau juga dengan ya mukhatabah. Dan tanda i'rabnya rafa'nya dengan nun, nasab dan jazmnya itu dengan hadfun nun atau dihapusnya nun.
Kembali lagi kita membahas mengenai si fiil ini. Nah, fiil madhi yang pertama itu, yang mana dia itu pokoknya selalu mabni, yang berarti akhiran katanya dia itu tidak berubah walaupun dimasuki amil. Contohnya seperti kata Zaidun. Lalu yang selanjutnya itu fiil mudore. Nah, fiil mudore ini dia itu berbeda dengan fiil madhi. Kalau fiil mudore dia itu termasuk fiil-fiil yang mu'rab, sehingga dia itu bisa mengalami rofa, bisa mengalami nasab, dan juga bisa mengalami jazm tergantung kepada amil yang memasukinya. Contohnya itu seperti yaktubu di dalam keadaan rafa, lam yaktuba dalam keadaan nasab, dan lam yaktub di dalam keadaan jazam. Lalu yang terakhir itu fi'il amar. Kalau fi'il amar dia itu digunakan untuk menunjukkan perintah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu dia itu hukumnya selalu mabni dan biasanya dibaca di dalam keadaan jazam. Contohnya seperti uktub. Selanjutnya itu adalah adawat-adawat yang menasabkan dan juga yang menjazmkan si fi'il mudhari ini. Nah, yang menasabkan fi'il mudhari itu ada 4, ada an, ada lan, ada izan, dan kai. Adapun yang menjazmkan itu ada banyak. Nah, yaitu ada lam, ada lama, ada alima, ada alama, lamul amar, lam nahia, in, man, wama, mahma, mata, ayyana, aina, wa anna, haisuma, kaifama, izma, ayun. Nah, selanjutnya itu adalah isim-isim yang dirofakan. Nah, isim-isim yang dirofakan itu adalah fa'il. Fa'il itu adalah pelaku perbuatan. Hukumnya itu selalu rofa. Contohnya itu kata Zaidun. Terus yang kedua, naibul fa'il itu adalah isim yang menggantikan fa'il ketika fa'ilnya itu tidak disebutkan. Contohnya kutiba kitabu. Lalu mubtada itu adalah isim yang dirofakan dan berada di awal kalimat. Contohnya Zaidun talibun. Khobar adalah isim yang memberi kabar tentang si mubtada. Contohnya Zaidun talibun. Terus isim kana dan saudara-saudaranya itu merupakan isimnya dan menasabkan khabarnya seperti kana Zaidun qa'iman. Lalu khabar inna dan saudara-saudaranya dia menasabkan isim dan merupakan khabar. Contohnya itu inna Zaidan qa'iman. Lalu isim yang mengikuti tabi atau isim marfu yang mengikuti isim marfu itu ada naat, ada atau, ada taukid, ada badal. Contohnya seperti ja'a Zaidun sholihun. Selanjutnya, isim-isim yang dinasabkan. Nah, di sini ada 15, ada hamsat asyar. Itu ada maf'ul bih, masdar, zorof zaman, zorof makan, hal, tamyiz, istisna, la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, khabar kana, isim inna, terus tabili mansub. Nah, di sini dijelaskan beberapa saja. Yang pertama itu adalah maf'ul bih, yaitu adalah isim yang dikenai pekerjaan. Contohnya ra'aitu Zaidan. Lalu masdar yaitu isim yang berasal dari fiil berfungsi menguatkan atau menjelaskan perbuatan. Contohnya darabtuhu dorban. Lalu zaraf zaman dan makan yaitu isim yang menunjukkan waktu atau tempat. Lalu ada hal yaitu adalah isim yang isim mansub yang menjelaskan keadaan. Lalu tamyiz yaitu adalah isim yang menjelaskan makna yang masih samar. Lalu khabar kana yaitu dia itu selalu mansub. Lalu isim inah, dia itu juga selalu mansub. Lalu tabi bagi mansub itu ada naat, ada atof, ada taukid, dan ada badal. Yang mana dia itu mengikuti isim yang mansub. Selanjutnya, isim-isim yang dihofatkan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah isim yang dijar oleh huruf. Nah, adapun huruf jar itu min, ila, an, fi, ala, bi, dan li. Nah, contohnya fil masjidi. Lalu yang kedua, isim yang dijar karena idofah. Contohnya kitabut talibin. Nah, idofah itu bertemunya 2 isim. Lalu yang ketiga itu adalah isim yang mengikuti isim majrur. Nah, di itu ada 4. Ada naat, atau taukid, dan juga ada badal. Contohnya itu fil masjidi kabiri. Hmm, nah, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita telah menamat
mendapatkan satu kitab Nahu, yaitu adalah kitab Dasar Nahu Jurumiyah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.